Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bilutfihi tankashifu kulla syada'id. Wa bitawakkuli ala Allah tangdafi'u kaida kulla ka'id. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nas'aluhul mazid. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da wa ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah wa fir riwayah ala wa inna kulla dhalalatin finnar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu serta mas-masku yang kami hormati dan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak kurang-kurang memberikan kepada kita begitu banyak karunia, limpahan nikmat, ya, dan segala hal-hal yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah yang harus kita bentuk dalam wujud kesyukuran. Ya. Apa yang kita makan, apa yang kita hirup, ya, kesehatan yang kita dapatkan, kesempatan yang kita miliki, bahkan keimanan dan keislaman kita itu adalah bentuk nikmat yang Allah berikan. Ya. Lalu bagaimana kita mewujudkan kesyukuran tersebut? Mewujudkannya dengan mentaati apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Seperti itu. Dan salah satu bentuk kesyukuran adalah kita mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperjuangkan kalimat la ilaha illallah ini tidak main-main. Rasulullah memperjuangkan Islam pada awal mulanya itu dengan semua yang apa beliau miliki. Ya, dengan keringat dan darahnya, dengan harta dan waktunya, bahkan rela meninggalkan seluruh apa yang beliau punya, ya. Itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan begitu nikmatnya bermuamalah dan melakukan hal-hal ibadah di muka bumi ini sampai saat ini. Semoga juga tercurahkan kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan din Islam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ya. Bapak, Ibu, serta mas-masku yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberi tema indahnya hidup bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi emas-emasnya untuk bertetangga mungkin belum, ya, karena baru di ma'had. Tapi bagi bapak-bapak, bertetangga itu adalah sebuah hal kewajiban. Ya.
Ya, sebuah hal kewajiban. Sebelumnya mungkin ini kami beri pertanyaan, nanti yang bisa menjawab akan kami beri hadiah. Bapak-bapak, ada tetangganya ya Pak ya? Ada ya, rumah di sebelahnya ada ya? Ada. Ibu-ibu nggih enten nggih Bu? Enten. Kathah napa? Pinten? Ya. Oke, pertanyaannya ya. Sudahkah kita menjalankan bertetangga sebagaimana Rasulullah bertetangga? Belum. Walaupun satu masa belum? Berusaha nggih Pak ya. Oke. Coba dari ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, nanti Mas juga boleh menjawab. Ibu-ibu, bertetangga yang baik dan benar menurut kita dulu, belum menurut Rasulullah. Itu yang seperti apa, Bu? Pripun? Apa ngerusuhi tetangganya terus ya? Boten. Rukun. Lah rukun itu pripun? Caranya gimana bisa rukun itu? Saling menyapa, nggih, betul Mas Imam. Terus Mas Imam jawab tadi. Siapa yang jawab? Mas Imam, Mas Faruk? Oh, Mas Imam, jadi maju. Mau yang merah apa yang biru? 2000 aja terserah katanya, salim dulu. Ya. Ya, salah satunya seperti itu ya, saling menyapa. Ini salah satunya, belum sempat kita jelaskan, nanti akan kita sampaikan di pembahasan. Ya, Mas juga boleh menjawab ini. Ada tidak ya dalil dari Al-Quran dulu agar kita dalam bertetangga itu berbuat baik dan benar? Monggo Mas Muklas Dikri mungkin bisa menjawab. Ya, Mas Timtam, Mas Fauzan. Mas Faruk sini, maju. Oh enggak jawab Mas, saya kira jawab. Ibu-ibu, ada tidak Bu dalilnya di dalam Al-Quran? Ada, no. Surat apa, ayat keberapa? Bunyinya gimana? Surat apa? Bapak-bapak mungkin bisa membantu menjawab. Ayat yang betul. Bapaknya sih dikasih hadiah. Walau lihat HP nggak apa-apa lah. Nomor berapa? Minta yang mana? Oh, betul. Oh, enggak apa-apa, alhamdulillah. Uangnya kembali ke kantong berarti. Ya. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait tentang indahnya hidup bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebuah ungkapan yang ini akrab didengar, yakni bahwasanya tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Ya. Kata-kata tersebut bisa dibilang benar. Karena tetangga merupakan orang yang tinggalnya itu bersebelahan dengan kita. Ya. Dan seringkali membantu ketika kita memiliki permasalahan. Ya. Jadi ketika di dalam satu rumah kemudian di sebelahnya di sekitar lingkungannya itu ada tetangga, ya, itu adalah kerabat terdekat kita, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ketika kita ada masalah, ketika kita ditimpa musibah, ya, itu yang pertama kali menolong bukan saudara-saudara kita yang tempatnya jauh, mesti yang bahasanya kita ya tonggo teparo ini yang membantu kita. Ya. Entah kita terkena musibah apa, entah kita terkena sakit apa, nanti yang tahu pertama malah tetangga kita. Maka ya karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa sendiri, ya
Otomatis ini harus kita lazimi bagaimana hidup bertetangga dengan baik dan benar, bukan malah sebaliknya. Ya. Kita yang namanya manusia itu mesti harus berinteraksi. Ya. Orang terdekat, rumah terdekat, ya, yang ada di kita itu adalah tetangga. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita membaur dengan orang lain, ya. Ini menjadi salah satu cara bagaimana bisa mewujudkan bahwasanya Rasulullah juga dulu pernah bertetangga seperti ini. Ya, maka tak heran ya, dalam Islam menekankan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga dan menciptakan hubungan yang harmonis untuk mendatangkan kemaslahatan. Ya. Maka ya Bapak, Ibu serta mas-masku yang kami hormati dan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu Islam, kita yang berada di dalam lingkup Islam ini menekankan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga dan menciptakan bagaimana hubungan kita antara yang satu dengan yang lain itu harus sama-sama harmonis agar mendatangkan kemaslahatan. Ya. Nah, dalam hal bertetangga itu mesti harus ada caranya, harus ada formulanya. Ya, bagaimana agar terjadi kerukunan, agar tidak terjadi bentrok antar tetangga, malah musuhan itu tidak diperbolehkan. Maka ada seseorang yang diutus kepada kita yaitu Rasulullah ya untuk memberikan bagaimana cara bertetangga yang baik. Ya. Apa yang Rasulullah ajarkan? Baik bentuknya akhlak ataupun perilaku yang sesuai. Ya, Rasulullah merupakan teladan bagi kita. Ya, tidak luput juga dalam bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bertetangga. Di dalam tadi yang sudah disebutkan sama Bapak Panitia ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 di situ disebutkan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat baik kepada kita selaku tetangga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان mukhtalan fakhura. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 ini Allah memerintahkan dengan 3 poin. Yang pertama wa'budullah ini adalah kata perintah agar kita selalu beribadah kepada Allah. Dilanjutkan dengan bentuk larangan wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Wala tusyriku bihi syai'a ini adalah bentuk larangan agar kita tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dan yang terakhir, poin yang ketiga ini adalah berbuat ihsan. Ya. Berbuat ihsan itu adalah berbuat kebaikan kepada siapa saja, ya, kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, ya, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya, pertanyaan selanjutnya, mungkin hadis, ada yang hafal mas-masnya ini ya, atau bapak-bapak boleh menjawab. Hadis tentang bagaimana memuliakan tetangga. Mus'ab? Mu'ad kok Mus'ab? Mu'ad? Pripun, Bu? Oh, alhamdulillah. Maju-maju. Sini Faruk, sini Faruk.
Kasih ke ibunya ya. Ya. Di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di situ tadi disebutkan ada 3 ya, tapi yang kita ambil di poinnya adalah mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ya. Tadi sudah di dalam Al-Qur'an sudah, kemudian di dalam hadis sudah. Faruk dapat fee berapa? Gak dapat. Dapat ngantarkan jasa aja, gak apa-apa, jazakumullah. Ya. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan bagaimana tadi kita harus bertetangga dengan baik, ya. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin, ya, wal jaridil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat kita perbuat baik, kemudian tetangga jauh juga kita perbuat baik. Kemudian ditambah ditekankan dengan hadis Rasulullah tadi, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, ada beberapa formula-formula, ada beberapa catatan-catatan yang ini sering disampaikan oleh beberapa ulama, ya. Kemudian dijadikan di sebuah kitab, dan kitab yang paling tenar, kitab yang paling masyhur adalah kitab karangannya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam bukunya, kitabnya yang disebutkan atau yang sering kita kenal dengan Minhajul Muslim. Itu di beberapa kiat-kiatnya nanti ada bagaimana adab bertetangga. Ya, salah satunya adalah mendahului dengan salam. Ketika seseorang bertemu dengan seseorang yang lain, ya, itu kemudian salah satu dari mereka harus menyapa. Entah itu yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Apalagi yang tetangganya. Ya. Salim begitu. Ini salim sebenarnya bukan hanya bentuk formalitas saja. Tetapi ini ada salah satu cara bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, dimulai dengan para sahabat sampai ke kita. Ya, ini untuk melunakkan hati di antara kedua orang yang saling bersalam. Ya, kalau murid kepada guru biasanya salim kemudian ditambah dengan cium tangan, itu sebagai bentuk penghormatan. Ya. Maka banyak tentang keutamaan salam. Ya. Ada afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam fadkhulul jannata bisalam. Hanya dengan mengucapkan salam, saling berjabat tangan, itu bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Ya. Ala unabbiukum bi amalin idza tahabbtum, ya. Idza fa'altumuhum tahabbtum afsus salam bainakum. Ya, apakah kalian tidak mau atau kami sampaikan kepada satu perbuatan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling berkasih sayang, yaitu afsus salamu bainakum. Ya. Idzal taqoya bainal muslimaini fala yatafarraqa hatta yusallima bainihima. Hatta yusallima ahadihima. Apabila ada dua orang muslim yang bertemu, tidaklah di antara keduanya berpisah terlebih dahulu kecuali sebelumnya berjabat tangan, bersalaman dulu. Ya, apabila seorang muslim bersalam-salaman, ya, kemudian selama salaman itu belum terlepas, maka akan gugur dosa-dosa di antara keduanya sampai tangannya terlepas, sampai tangannya terpisah. Ini adalah keutamaan salam, apalagi yang tadi, yang tetangga dekat, tetangga rumah, sebelah rumah, atau tetangga jauh yang di sekitar situ. Ya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hal bertetangga agar bertetangga itu menjadi nuansa yang indah, yakni menghormati dan menghargai tetangga. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hafal dengan karakter dirinya dan karakter orang-orang yang di sekitarnya.
apalagi yang berada di rumah dekat dengan beliau. Hampir setiap harinya ketika Rasulullah memiliki makanan, maka makanan tersebut akan diberikan kepada tetangganya, apapun bentuk makanan itu. Hingga suatu ketika, ya, pasokan makanan habis. Pasokan makanan habis, kemudian istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, ya, itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah kita melakukan aktivitas seperti biasa, ya, yaitu membagikan makanan di sekitar kita? Kemudian Rasulullah menjawab, iya silahkan. Kemudian setelah itu Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, ya, di rumah hanya ada satu porsi untuk memberikan makanan kepada tetangga. Maka kepada siapa kita berikan? Ya, maka Rasulullah menjawab, bila hanya sedikit atau satu porsi itu saja, berikan kepada tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Ya, kalau ada rumah di sini berarti tetangganya, sebelahnya atau depan belakangnya. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwasanya dari sikap keluarganya Rasulullah itu kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita bisa dapat meneladani akhlak mereka dalam bertetangga, dan ini yang harus kita tiru. Ya. Padahal Rasulullah itu, Masya Allah, kalau dibilang kaya, maha kaya ya. Rasulullah sebelum berkeluarga, kemudian melamar Ibunda Khadijah itu saja bisa dibilang dengan hartanya, melamarnya itu dengan mahar yang Masya Allah luar biasa. Ya. Tetapi Rasulullah juga menunjukkan sifat kezuhudannya. Ya. Ketika Rasulullah, ya, melakukan kesehariannya, Rasulullah adalah orang yang paling lapar pada hari itu. Bahkan, ya, kita dapatkan sebuah hadis di mana Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu-batu kerikil untuk menahan perut yang kerongkongan, menahan perut yang keroncongan. Ya. Saking zuhudnya Rasulullah ketika ada baju atau pakaiannya yang sobek itu Rasulullah menjahitnya sendiri. Ya. Ketika sendal Rasulullah lepas atau putus, itu Rasulullah yang memasangkannya sendiri. Enggak kemudian ganti terus pakai yang baru. Itu bentuk kezuhudannya Rasulullah. Tapi dalam hal bertetangga, Rasulullah juga bagaimana orang yang paling memuliakan tetangganya. Ya. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ada juga hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Di situ disebutkan bahwasanya seorang muslim tidak disebut beriman sempurna apabila perutnya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ya. Ini nanti berkaitan juga dengan seseorang yang dianjurkan ketika dia memasak, kemudian masakannya itu berkuah untuk memperbanyak kuahnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa dibagikan kepada tetangganya walaupun cuma mendapat jatah kuahnya saja. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian ketika kita bertetangga, ya, ada tetangga kita yang minta pertolongan, maka harus kita bantu. Harus kita tolong. Ya. Kemudian kalau itu bentuknya adalah meminta uang atau meminjamkan uang, ya kalau kita punya kelebihan dalam hal finansial, ya pinjamkan uang kita. Ya. Ini nanti terkait tentang kerelaan dan keikhlasan bagaimana bertetangga. Ya. Enggak usah sampai ngomong ke tetanggaku itu seringnya minjem uangku tapi terus enggak dikembalikan. Ya, itu jangan begitu itu. Kalau kita punya uang secara finansial, kita berikan untuk membantu tetangga kita. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait untuk bangunan rumah juga. Ya, terkait untuk bangunan rumah. Ketika kita membangun rumah, kemudian di sebelah kita ada tetangga, kemudian dalam bangunan itu, ya, jangan sampai rumahnya kita itu menutupi rumahnya tetangga kita. Ya. Di sini disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim, di situ
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tetangga yang temboknya menempel dengan rumahnya, atau yang satu rumah dengannya, ya memilikinya secara bersama, janganlah menjual rumah itu sebelum menawarkannya kepadanya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Saat membangun rumah, pastikan bangunan tempat tinggal kita tidak menutupi atau menghalangi bangunan tetangga yang lainnya. Agar apa? Agar udara dan sinar masuk ke dalam rumahnya. Sampai sebegitunya ya Rasulullah mengatur bagaimana kita untuk adab-adab bertetangga. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya. Ketika kita bertetangga, Bapak, Ibu, serta mas-masku semuanya, mari kita perlakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengganggunya. Ya. Rasulullah telah memberikan contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Entah itu bentuknya nanti perbuatan dengan kita saling tolong menolong ketika dibutuhkan, atau dengan kebalikannya, tidak mengusiknya. Kalau tetangga kita berbuat kesalahan atau kekeliruan, kita memohonkan maaf, atau kita sudah memaafkannya, atau perilaku yang lain yang kurang terpuji. Di sini adalah sebagai bentuk bagaimana kita tetap menjalin ya keterikatan dengan tetangga kita. Pastikan untuk tidak mengganggu. Ya. Kalau semisalnya tetangga sini punya TV besar, ya, kemudian ya dengan sengaja buat karaoke. Nah, habis itu volumenya dibesarkan. Ya, tetangga yang lain mungkin akan ya tidak nyaman seperti itu. Apalagi yang punya sound portable. Ya, sound portable-nya dibuat horeg ya. Dibangun 3 lantai seperti itu. Terus di volumenya dikencangkan ya gimana tetangga enggak itu ya. Ini adalah bentuk bagaimana memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengganggunya. Ya. Kalaupun semisalnya kita punya acara di rumah, ya hendaknya memberitahukan dulu kepada tetangga kita bahwasanya kita punya acara. Seperti itu. Itu untuk meminimalisir tadi agar tidak mengganggu dan kita memperlakukan tetangga kita dengan sebaik-baik. Selanjutnya juga dalam hal bertetangga, Rasulullah mengajarkan kepada kita tadi berbagi dan tidak meremehkan pemberian. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbagi kepada tetangga. Kalau kita memiliki rezeki yang lebih, baik itu bentuknya harta ataupun bentuknya makanan, itu kita berikan kepada tetangga sekitar kita. Ya. Jadi ini sebagai anjuran ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada salah satu sahabatnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari meminta wasiat, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dzar terkait untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau kamu memasak ya wahai Abu Dzar, ya, maka apa itu yang berkuah, perbanyak kuahnya, kemudian dibagikan kepada tetangga sekitar. Masak apa juga, masak yang lain, masak bubur misalnya. Ya. Maka buburnya diperbanyak, dibagikan kepada tetangga. Jangan sampai cuma tercium aromanya saja kepada tetangga sebelah kita. Tetapi tidak sampai makanannya kepada tetangga kita. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah yang disampaikan, sungguh kekasihku. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepadaku supaya memperbanyak kuah masakan. Kemudian lihatlah tetangga di sekitarmu, berikanlah dari masakan itu secara baik. Kemudian kebalikannya, kalau ada tetangga yang memberikan kepada kita apapun itu, ya, maka jangan dipandang rendah pemberian tersebut. Ya. Misal kalau cuma dikasih gedang godok atau cuma dikasih pohong goreng, ya, atau hanya
sekedar keremian, nggak apa-apa, terima. Ya, jangan sampai memandang rendah pemberian tetangga. Ya, Rasulullah itu sangat anti dalam memandang rendah sebuah pemberian, apalagi itu pemberian kepada orang terdekatnya, kepada tetangganya. Ya, janganlah menghina kebaikan apapun. Ya, bahkan sampai seorang tetangga yang memandang rendah pemberian tetangganya. Ya. Diberikan teh, ayo duduk bareng, kemudian kita lesehan sambil cerita, ngobrol, ngopi apa begitu. Ya, itu adalah sebagai bentuk ya mendekatkan diri bagaimana agar bertetangga itu lebih baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Rasulullah itu melarang kita untuk tidak memandang rendah pemberian tetangga? Kenapa, Mas? Oh, Faruk tadi menjawab, silakan. Kenapa kita tidak boleh memandang rendah pemberian orang lain? Agar tidak menyakiti hatinya orang lain. Sini maju. Mau yang berapa? Yang hijau. Ya. Kenapa kita tidak boleh memandang rendah pemberian tetangga? Ya, sebab dapat membuat tetangga tersebut menjadi sakit hati dan merasa direndahkan. Nabi Muhammad SAW sangat melarang umatnya untuk menyakiti para tetangganya. Ya. Selanjutnya, ya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bertetangga indah itu dengan tidak menyakiti tetangganya. Ya, menyakiti di sini nanti bentuknya banyak ya. Ada yang bentuknya ucapan verbal, ada yang bentuknya perbuatan tindakan, atau bahkan ada yang bentuknya dalam hal sosial. Ya. Maka Rasulullah kemudian menekankan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ditambah dengan satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Sampai 3 kali ya. Qila wa may ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu biwakihi atau bisayyiatihi. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk ke penghujung ini ya. Memang terkait tentang tetangga dalam realitas kehidupan masyarakat itu kadangkala itu mesti dalam satu hal, dua hal ada stres. Ya, mungkin ada interaksi dengan tetangga yang tidak rukun. Mungkin karena sikap salah satunya yang kurang ramah atau memang keduanya belum bisa menurunkan egonya masing-masing. Maka kita yang mencontohkan sebuah kewajiban dengan akhlak yang mulia untuk mengingatkan tetangga-tetangga kita ya agar selalu berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Kalaupun nanti ada tetangga kita yang kurang baik menurut kita, kita doakan agar dihindarkan dari tetangga yang seperti ini. Semoga tetangga tersebut berubah menjadi baik, mendapatkan hidayah. Ya. Nabi SAW dan para sahabatnya bertetangga dalam berkehidupan sehari-hari itu penuh dengan sikap ramah, penuh dengan keharmonisan, saling membantu satu sama lain. Ya, Rasulullah sering memberikan hadiah kepada para tetangganya. Begitu juga kebalikannya, para sahabat juga sering memberikan hadiah kepadanya. Ya, kalau di dalam ya satu asarnya disebutkan tahadu tahadbu.
Seperti itu. Saling memberikanlah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling berkasih sayang, saling mencintai seperti itu. Ya. Rasulullah pernah ya memberikan satu makanan yang itu bentuknya adalah kambing begitu. Satu kambing tapi bisa dibuat untuk satu sahabat semua ketika melakukan sebuah haflah. Itu mukjizatnya Rasulullah ya. Kemudian di dalam surat di dalam satu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, saya kelaparan dan para ahlu sufah juga kelaparan. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan satu mangkok susu, ya, yang saat ini lagi viral itu susu ya, ya Bapak ya kalau ikuti perkembangan itu, ya, satu mangkok susu itu diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah, kemudian diminum sama Abu Hurairah sampai diminum kepada para penduduk ahlu sufah. Semuanya meminumnya dengan kenyang dan semuanya mendapatkan jatahnya dengan banyak dan mangkok susu tadi masih tersisa. Itu bentuk mujizat dari Rasulullah SAW. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait tadi dengan tentang bagaimana kita bertetangga, ya. Ini adalah satu hal, satu kewajiban, satu hal yang harus kita lakukan karena kita adalah tadi bukan makhluk sendiri. Gak bisa, semua hal yang kita lakukan mesti akan bergantung dan butuh bantuan orang lain karena kita adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, maka dari ini silahkan nanti bagi para bapak-bapak, ya, kemudian ibu-ibu mulai bisa menerapkan apa yang sudah kami sampaikan. Ya, mendahului salam, kemudian tadi terkait tentang bangunan, kemudian tidak menyakiti ketika ada makanan berbagi, ya, ketika mendapatkan pemberian tidak memandang rendah, ya, sampai tidak menyakiti tetangga, ya, memperlakukan dengan tetangga dengan baik. Ini semuanya adalah bentuk apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita, yang apabila kita terapkan, insya Allah ya kita akan bertetangga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga. Semoga apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa mendapatkan keberkahan pada pertemuan kita malam hari ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila kami dalam menyampaikan banyak salah dan khilaf, kami memohon maaf. Ya, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'waya walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir naqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penutupan buat mas-mas ini, hadiah lagi yang bisa memberikan poin bagaimana indahnya bertetangga. Paling tidak 4 lah. Siapa? Khalid mungkin? Abdullah? Ada mas-masnya? Mas yang di sini? Mukhlid Zikri tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Bapak Ibu cukup ya? Cukup nggih? Nggih, cukup. Wal akhir naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.